nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah Masjid As-Sunnah PC Persis Coblong rahimakumullah. Insyaallah di malam ini sampai Isya kita akan membahas kajian tauhid. Bab yang baru di kajian tauhid itu bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Intinya mendakwahkan tauhid. Bab tentang mendakwahkan tauhid. Kenapa bab ini ada? Di dalam kitab diterangkan, setelah penulis ini menjelaskan tentang apa itu tauhid, makna tauhid, keutamaan tauhid. Setelah itu jangan sampai ilmu tersebut berhenti pada dirinya sendiri, tapi orang yang sudah tahu dan mengerti itu menyampaikan ilmu tersebut dalam arti berdakwah kepada orang lain. Karenanya dikutip dalam bab doa ila syahadati la ilaha illallah itu Quran surah ke-12 Yusuf ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin, aku menyeru orang-orang kepada Allah dengan hujah yang yakin, dengan ilmu. Ana, iya, saya mendakwahi orang-orang. Wa manittaba'ani, begitupun orang yang mengikutiku pun sama, menyeru atau berdakwah kepada orang-orang agar beribadah kepada Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini jadi dalil tentang wajibnya berdakwah, terutama mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang harus dibahas adalah di ayat ini diterangkan, katakanlah ini adalah jalanku. Ini itu apa? Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ini itu apa? Nah, ini itu maksudnya ad-da'watu allati ad'u ilaiha. Maknanya adalah dakwah. Ini adalah jalanku. Ini itu apa? Dakwah. Jadi menyeru orang-orang agar bersyahadat la ilaha illallah, menyeru orang-orang agar amar ma'ruf nahi munkar, menyeru orang-orang agar mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Nah, itu masuk kategori hadihi. Ini itu sabili, jalanku. Berarti jalan Nabi itu berdakwah, mendakwahkan Islam. Bukan hanya Nabi, ana wa manittaba'ani, aku, begitupun orang-orang yang mengikutiku juga begitu. Berarti orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mesti mau berdakwah. Kalau ada orang yang ngaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau berdakwah, ilmu itu dikekeuweuk ku sorangan,
hanya untuk dirinya sendiri, berarti ngaku-ngaku itu. Dengan begitu, maka kita paham bahwa dakwah ini bukan kewajiban mubaligh, bukan kewajiban ulama, kewajiban kiai secara khusus, tapi kewajiban setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu. Berarti kewajiban setiap umat Islam. Kan bisikieu dakwah mah atau bagian ustaz, gitu. Ai bagian kamu apa tuh begitu? Bagian aku mah begini saja. Begini teh kudu dakwah. Tuh ya. Ayat ini menerangkan. Yang sebelumnya diterangkan tentang apa tauhid, makna tauhid, keutamaan tauhid. Setelah tahu maka harus didakwahkan. Memang apa tauhid itu? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makna la ilaha illallah apa? Murojaahnya yang ke belakang. La ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditaati secara mutlak kecuali Allah saja. Itu berbicara tentang ketuhanan. Makanya jarum hati kita ini mesti tertuju hanya kepada Allah semata, satu saja. Ketaatan mutlak itu. Maka dari itu waktu itu saya bahas ketaatan makhluk kepada makhluk itu bersyarat. Syaratnya adalah ketika makhluk yang kita taati itu taat kepada Allah. Mesti begitu. Kalau taatnya makhluk kepada makhluk tidak bersyarat, maka dia menjadikan bagi Allah andadan, sekutu. Gitu ya. Asyirku di situ. Lalu kemudian makna Muhammad Rasulullah adalah la tariqa ilaihi illa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan menuju kepada Allah kecuali apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus sesuai sunnah Nabi. Dalam syahadatain itu disebut tidak ada torik, tidak ada jalan, menunjukkan bahwa kita mesti ada torik. Ari bapak dan ibu tarekatna tarekat naon? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tarekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu kita tidak membutuhkan torikot-torikot yang lain, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Itu makna syahadat, makna tauhid, syahadatain sudah. Keutamaannya apa? Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluhu, kemudian Isa abduhu wa rasuluhu, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. La makana minal amal, tergantung amalannya, pasti dijamin dengan surga. Sudah. Nah kemudian dakwahkan Pak. Dakwahkan. Nanti objek dakwah itu ada dua. Satu, objek dakwah itu bisa orang kafir, juga bisa orang muslim, orang Islam. Yang dengan berbedanya objek ini akan berbeda juga metodologinya. Jadi orang teh pada dakwah kasaha harus jelas targetnya ini siapa ini. Kalau kepada orang kafir kumaha caranya, kalau kepada orang Islam lagi kumaha caranya. Maka nanti di dalil selanjutnya akan diterangkan tentang metodologi dakwah. Nu hese mah bukan dakwahnya sebenarnya, nu hese mah adalah merancang metodologi dakwahnya demi kesuksesan dakwah itu sendiri. Dakwah nu sukses nu kumaha? Yang terus sampai dihentikan oleh kematian. Nah anu dakwahna, nah anu didakwahina. Jadi dakwah yang sukses itu bukan yang banyak nanti pengikutnya, bukan. Yang sedikit pengikutnya gagal, bukan. Dakwah yang sukses itu yang terus, karena dakwah itu satu kewajiban bagi setiap yang mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang Islam. Tuh, objeknya nanti ada dua. Bapak Ibu harus jelas dulu objek nasahan oleh didakwah itu. Dalam skala prioritas dakwah juga ada di Quran surah At-Tahrim ayat 66. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Skala prioritas dakwah juga adalah yang terdekat. Dan yang terdekat adalah keluarga. Itu. Kemudian
yang jauh silahkan. Matak ulah wakanu jauh heula anu deket henteu mah. Tapi yang dekat iya, yang jauh juga. Kalau terjangkau silahkan. Nah, dilihat dari segi rupa dakwah, jangan direduksi, jangan diperkecil maknanya. Dakwah itu hanya sebatas siga kieu. Mesti ada minbarnya, mesti ada mejanya, mesti ada kitabnya, mesti ada mic-nya. Oh, bari jeung di video deh kieu. Jadi jangan direduksi, diperkecil mana dakwah seperti ini. Nanti rupa dakwah itu bisa dengan lisan. Di mana weh, jangan dibatas oleh makani lagi, oleh tempat lagi, hanya sebatas di masjid. Ente di mana weh Pak Bu mengajak kebaikan? Dengan lisan bisa dengan perbuatan, dakwah bilhal namanya. Sok dengan perbuatan ai bisa na eta mah. Bisa juga dengan bil kitabah, dengan tulisan silahkan sok nulis. Bisa dengan ketikan di medsos mah sok ngetik. Atau video sorangan, tiktokan sok gitu. Dalam rangka berdakwah mangga, hanya sesuaikan dengan bidang keilmuannya. Ieu mah nyarita wae can bisa, maksakeun hayang dakwah nyarita. Ulah atuh jadi mata. Bisana apa? Saya mah sanes mah ahli nama dina segi ieu eta. Bisa dakwah dengan perbuatan, dengan tenaga, mangga. Dengan pikiran silahkan. Bahkan satu waktu berdakwah itu dengan harta. Bagi para pengusaha-pengusaha mau dakwah kumaha, sokong dakwah itu dengan harta, itu bagian dari dakwah. Tong maksakeun maneh atuh tampil ke depan bari jeung teu bisa ento. Tapi harta bisa dar. Aya nu maksakeun saya mah reku harta bari jeung teu boga deh hese deh. Maka harus sesuai dengan bidangnya. Yang jelas kaum muslimin itu mereka wajib berdakwah sesuai kemampuan masing-masing di bidangnya masing-masing. Tong saseleket kamu bari keur diajar hayang tampil ka hareup. Tong atuh ahlikeun heula. Tong nu ahlina di mana? Itu tentang rupa dakwahnya. Metodologi dakwahnya nanti ada. Orang yang tidak mau berdakwah celaka. Maka Bapak Ibu harus ingat ya di Quran surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu atau masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kebinasaan yang kesananya ke neraka. Manusia yang mana? Semua manusia. Ayat yang ketiga menerangkan pengecualiannya. Tidak semua manusia itu rugi, binasa dan ke neraka. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Satu, orang yang beriman. Dua, orang yang beramal soleh. Tiga, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di Ibnu Katsir diartikan al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dakwah teh. Jadi tiga ini menjadi syarat yang tidak bisa terpisahkan. Iman iya, amal soleh iya. Cuman iman tong dikekeuweuk ku sorangan. Dakwahkan iman itu. Amal soleh jangan juga dikekeuweuk ku sorangan. Dakwahkan amal soleh itu pada yang lain. Itu yang dimaksud wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ayeuna imannya, amal solehnya tapi tidak mau berdakwah. Wih deui ka ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Siapa orang yang ingin rugi, yang ingin celaka, yang ingin jadi ahli nar? Tidak mau. Kalau tidak mau, iman, amal soleh, dakwah, itu satu kesatuan. Nabi saja dakwah, makanya orang mengaku umat Nabi terdaik dakwah. Nah, itu yang dimaksud ana wa man taba'ani. Aku berdakwah menyeru orang-orang agar bertauhid. Kalau orangnya orang kafir, atau untuk memurnikan tauhid dari syirik. Kalau yang jadikan objek dakwah itu orang Islam. Aku berdakwah itu loh kata Nabi itu. Kalian ngaku-ngaku jadi umatku tapi tidak mau dakwah, kumaha itu? Umatku itu harus sama denganku berdakwah. Celakanya orang Islam jika sudah tidak mau berdakwah, cuek-cuek saja, pokoknya mah asal urang we salamatkeun we batur mah cilaka. Amun geus boga pola pikir siga kitu, perhatikan Quran surah Al-Anfal surah 8 ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Takutilah oleh kalian kata Allah itu. Fitnah itu dalam arti azab.
yang Allah akan turunkan tidak hanya kepada orang-orang dolim secara khusus. Ini dalam Kitabul Fitan di Sahih Bukhari diterangkan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip riwayat yang hasan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yu'adzibul amata bi amalil khas." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengazab keumuman orang dengan sebab perbuatan orang-orang khusus. Jadi kalau beberapa orang atau hanya di satu daerah saja melakukan kedoliman, azab itu akan turunnya di situ. Tidak akan azab itu turun didinya merebah ke yang lain, ia juga mau tidak akan merebah ke yang lain, tidinya mah didinya we atuh. Kalau daerahnya hanya di daerah A, ini ada B, C, D sekelilingnya, ini tidak akan terkena azab. Allah itu tidak akan mengazab keumuman orang dengan sebab kekhususan orang. Nu khusus nu eta we nu beunang teh. Tapi kata Rasul SAW, kalau orang-orang di sekitarnya diam tidak mau berdakwah, itu yang jadi masalahnya tuh. Hatta sehingga ra'aul munkaro baina dhahranaihi, mereka melihat kemunkaran di depan kepala mereka sendiri. Wahum qadiruna ala ayun kiruhu, sedangkan mereka bisa untuk memungkirinya. Bisa dakwah sebenarnya mangan cuek. Bae si eta ieu. Nu penting urang henteu. Geus kararitu we umat teh cara ruek tidak mau berdakwah. Dakwah mah teh urusan kiai, urusan ustad keneh, urang mah kieu we lah. Nu penting urang teu kitu. Adzaballahul khassata wal ammata. Allah akan mengazab yang khusus plus yang umumnya. Diturunkan azab ke situ, nu sajian bakal beunang. Meskipun nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Eta cilakana tidak berdakwah teh. 1, kembali ke ayat 2 Al-Asr, innal insana lafi khusrin. 2, kita akan terkena dampak azab yang Allah turunkan kepada orang yang dolim itu. Beunang dampak azabna. Hoyong gitu Pak Bu. Amun alim atuh dakwah. Sabisa-bisa, satiasa-tiasa. Ya, kepada anak, kepada istri, kepada suami silahkan dakwah sebisa-bisa. Keumuman mangga. Hanya catatan, kalau amar ma'ruf semuanya mungkin bisa, tapi kalau nahi munkar ini kaitannya dengan kekuasaan. Melihat kemungkaran, kedoliman, kemaksiatan, kalau mau dihilangkan atau dijegal atau di-cut gitu, itu mah mesti dengan kekuasaan. Kade tong ngalaworakeun saha urang juga serenteng kaharep atau katenggel batur. Kalau mau nahi munkar, kalau amar ma'ruf silahkan berbicara kebaikan, harus begini, harus begini, harus begini, jangan begini, mangga. Tapi kalau mau kemungkaran dihilangkan itu kaitannya dengan kekuasaan. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kamu melihat kemungkaran maka rubah dengan kekuasaan. Maka dari itu yang berkuasa di rumah tangga saha? Kepala keluarganya siapa? Suami atau bapak. Nah itu yang jadi pucuknya. Jangan cuek jadi bapak tuh. Nanti kalau bapak tidak ada di rumah, suami tidak ada di rumah karena memang kewajibannya mencari nafkah keluar rumah, siapa yang menggantikannya? Ibu atau istrinya. Tong cuek istri ini kepada anak itu dakwahi. Ini ya, ini kan sekarang menuju usum liburan babunya. Tos dibaragi rapot ya. Itu saya dengar ya dari guru-guru yang mengungkapkan beberapa inilah ya, mencurhatkan hatinya di hadapan para wali. Itu beberapa diantaranya bilang begini, mohon maaf katanya ibu-ibu dan bapak-bapak jarang yang hadir waktu pembagian rapot. Kami ini belum bisa maksimal dalam rangka mendidik anak-anak atau putra-putri bapak dan ibu. Karena kenapa? Saya perhatikan seolah-olah gurunya jadi sieun ke muridnya. Kami tidak bisa maksimal untuk mendidik ini. Ucapannya banyak yang kasar, tapi kami juga kalau nanti menegur, apalagi dicarekan, kamu lamun bari dijiwir, orang tuanya datang ke sekolah. Kami sendiri nanti ini yang jadi tersangka kan gitu. Anak itu bahasanya garihal luar biasa. Pak, Bu, perhatikan HP anak-anak kita, terutama yang masih SD, SMP, SMA.
Tingali HP-na, buka, itu banyak rahasia-rahasia di situ. Lihat percakapan mereka di HP-nya. Itu tong cuek, itu bagian dari dakwah ibu dan bapak, terutama ibu. Tinggal ibu HP-na, bahasana zaman kiwari baru dak SD. Luar biasa. Nah, tapi kalau suaminya keluar rumah dalam rangka bekerja, ada kewajibanana. Istrinya ikut-ikutan lagi keluar rumah, maka siapa yang mendakwahi anak? Di situ bahayanya. Maka ku Islam ditempatkan kaplingna, tak kapling jihad suami bapak di sini, kapling jihad istri ibu di sini. Da tungtungna mah ka surga pun benar-benar mah didinya. Tidak usah ikut-ikutan. Jadi jangan ikut-ikutan bagi ibu-ibu itu ingin dikapling suami untuk apa? Wanita karir boleh nggak? Wajib kan karirnya di mana? Tata. Ayo bapak rumah tangga. Iya teh ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga si bapakna di imah wae-waenya gitu. Boleh satu waktu mah silakan. Cuman kewajibannya menafkahi bagaimana? Sok di luar. Nah itu dakwah seperti itu, etika-etika Islam di keluarga itu harus didakwahkan oleh ibu dan bapaknya. Jangan sampai cuek. Kalau cuek maka terjadi penyimpangan makna keluarga. Budak ngelawan ka kolot na komode ka batur. Sulit ya itu. Perhatikan cara ngomongna. Komo dina we aduh itu. Itu banyak aduan ya, keluhan di situ. Karena guru tidak bisa maksimal. Cok bareto mah kuku panjang Pak ngajar-ajar siga kieu teh nya geus siap nyepret cepret. Urang ngomong kanu jadi kolot teh ningali udah maneh atuh dijibir urang 2 kali hukumanana ge tah. Tapi sekarang bagaimana? Sarieun guru rek nyepret siga kitu yang dilaporkeun. Anu jabrig saeutik di jurus ngapung teh sisi tanu kieu di kitu teh tah. Urang teh. Bahkan mau ngomong ke orang tua bagaimana? Takut da urangnya salah. Ayeuna mah henteu obrolkeun beuring we kolot. Ini bagaimana ini? Itu ya dakwah skala terkecil itu di situ aja dulu. Perhatikan. Wajib. Etika-etika Islam seperti apa? Lalu tentang rupa dakwahnya. Dikutip Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 125. Firman Allahnya begini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah olehmu orang-orang, dakwahilah olehmu orang-orang menuju kepada jalan Allah. 1 dengan hikmah, 2 mau'izah hasanah, 3 wajadilhum billati hiya ahsan. Ini metodologi dakwah. Bapak Ibu harus pintar memilah metode mana yang tepat. Sama seperti begini. Ngadakwahan ke anak pertama karena wataknya siga kieu carana kieu. Kalau anak yang kedua, mau dibejaan kitu ulah ku carana atuh harus begini. Nah, itu yang susahnya mah di situ. Kan di sini disebut ya An-Nahl 125. 1, berdakwahlah dengan cara hikmah. Hikmah ini bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang didakwahi, mad'u siapapun itu ya, audiens, objek dakwah yang dia itu suka tolabul ilmi. Getol, nyabager, nya soleh, dan kalau dia mendapatkan ilmu itu dia berpengaruh pada dirinya dan dia amalkan getol yang ilmuna. Nah bagi orang seperti ini bil hikmah maksudnya dengan ilmu kudalil cukup terangkan taya Qur'ana penjelasannya begini, ini hadisnya penjelasannya begini, cekap segitu karena dasi eta mah santri dari mah jalmina soleh bager penuntut ilmu suka ilmu cekap ku kitu oge berdampak. Kedua, mau'izah hasanah teh berikan peringatan dengan cara yang baik. Bagi siapa itu? Ayyakuna mustaghillan bididdil haq, orang itu sibuk melakukan maksiat, resepna teh maksiat we. Salat arang ngomongna siga kitu, beradab secara Islam henteu. Wah, ngawadul karesepna. Tapi law arafahu atharahu wattaba'ahu, kalau dia tahu ngerti gitu, ya teh tidak boleh ini begini. Kalau dia sudah tahu, dia itu bakal eureun. Nah, itu dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu diberikan. Nah, fahadha yahtaju ilal mau'izati bitarghibi wa tarhib. Diberikan targhib dan tarhib. Targhib teh semacam penyemangat.
Tarhib itu semacam ancaman. Awas, kalau kamu tidak melakukan sholat yang wajib, nanti kamu masuk neraka teh anu sing sieunan. Nah itu mau itu hasanah itu begitu. Tapi kalau kamu melakukan sholat, amalan sholat itu akan menghantarkan kamu ke surga. Surga teh kondisinya anu pikabitaeun. Itu mau itu hasanah. Jadi diberi semangat iya, diancam juga iya. Tapi kalau bagi yang pertama, tekedah gitu. Dia mah sudah ahli ilmu, sudah resep kanu ilmu, cekape terangkeun beres. Oh ya. Terus yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah, debat. Debat kumaha ini bagi orang yang wa imma ayyakuna mu'anidan mu'aridun, selalu membantah, selalu menentang Islam. Termasuk juga bagi objek dakwahnya itu orang kafir yang menentang Islam. Sok berdebat-debat sekalian. Hanya mau metodologi apapun, mau metodologi bil hikmah dengan ilmu disampaikan, mau itu hasanah, ilmu iya, ancaman iya, optimisme diberikan juga iya. Mau wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah, berdebat sekalipun, semuanya ini butuh kesiapan dan ilmu. Butuh kesiapan dan ilmu. Mata orang tolabul ilmi itu untuk siapa? Untuk kita sendiri dulu. Karena untuk dakwah itu butuh ilmu. Jadi Bapak dan Ibu belajar tafsir, termasuk saya belajar tafsir. Kita juga belajar fikih, bulughul maram, dalil-dalil di sana. Kita belajar tauhid, Kitabatul Majid. Ini untuk siapa? Jang urang, bukan untuk orang lain. Ulah kieu tah geuning aya dalil namun nanya ka urang ke tah ieu ku saya dalil, nah jadi jang batur. Buat kita, karena kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu begitu? Karena saya belajar tauhid. Nah, ini ilmu yang saya dapat. Kata dihisab deku Allah, kenapa kamu dalam hal fikih, kenapa kamu begitu? Karena saya belajar fikih, ada dibahas sabda Rasul SAW begini. Kenapa kamu begitu? Karena saya belajar tafsir. Tuh, jadi berarti tolabul ilmi itu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan kalaupun kita nanti sudah dapat ilmu, maka diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Naon nu dinepikeun teh naon? Ilmu ya? Ilmu teh harus punya ilmu dulu. Harus punya ilmu dulu. Ulah kieu, saya siap berdakwah. Akang tarang ngaji henteu. Ilmu naon apa teu apa? Rek naon dakwah? Kitanya dulu harus punya ilmunya. Matak ngaji teh untuk kita, bukan untuk yang lain. Nah, maka dari itu di dalam sebuah hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, kitab Maghazi, Rasul sallallahu alaihi wasallam lama ba'asa Mu'adhan ilal Yaman, ketika mengutus Mu'adh ke Yaman. Jadi Rasul mengutus ke Yaman. Yaman itu bagian selatan Jazirah Arab, termasuk tepian Arab, bukan tengah Arab. Nah, itu diutus siapa? Mu'adh ke sana. Menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini membentuk generasi dakwah, mencetak ulama. Gitu, Bapak Bu. Karena dakwah itu akan terhenti kalau tidak ada generasi. Hai Bapak Ibu siap dakwah? Insyaallah nya. Lalu anak cucu orang siap dakwah tuh? Di situ yang harus dicetak, harus dipersiapkan. Kumaha cara nyiapkeunana? Ta eta kaderisasi ulama teh hese, kaderisasi mubalik teh teu enteng, Pak. Teu gampang. Iya kita semangat, tapi anak cucu kita sekarang memakmurkan masjid ini As-Sunnah PC Persis Coblong. Oke, alhamdulillah. Tapi kumaha 10 tahun ke depan? Urang botos teu araya. Siapa yang akan memakmurkan ini? Maka mencetak generasi semenjak dini itu penting. Maka Nabi mencetak generasi-generasi dai, generasi-generasi mubaligh. Kenapa? Agar Islam tersebar luas. Kalau sudah tidak ada al-jahlu, kebodohan merajalela, kiamat itu datang. Masalahnya di akhir zaman bagian akhir alam semesta akan berhenti memproduksi ulama. Ibu-ibunya kata Rasulullah SAW pada mandul, dalam arti tidak bisa melahirkan ulama. Rek dikumahar dicetak oke moal bisa, konsekuensi logis dari kiamat.
Damun kiamat turun, al-jahlu sudah ada di situ. Maka dari sekarang kita sok persiapkan. Maka saya adakan pelatihan imam khotib Jumat, minimal saya adalah sumbangsi di situ. Sok mangga gratis lagi saya adakan. Karena nu daftar teh kadang hiji, kadang dua, jeung kadang datang, kadang henteu. Tapi satu waktu mayar sabaraha 100.000. Wah, nu WA daftar. Harita bahasa Arab begitu dago, daftar. Oh, sing horeng kudu berbayar. Meureun kitu ya. Aduh, silakan, padahal waktu itu saya bilang silakan delegasi tiap mas. Karena dina Jumat Ibu mah teh apaleun, Pak. Di Jumat kalau khotibnya tidak hadir bagaimana kondisi DKM pengurus? Kemana usahna kemana gitu. Naik kanu minbar lain rek khutbah pengumuman. Manawi waktu iman aya nu sangem janten khotib mari khotibna ieu teh desa sumping turun deui can keneh aya batur geus adat naik deui lain teh khutbah sing goreng pengumuman kadua manawi aya coba kalau ustaznya saja tidak hadir khotib Jumat itu bagaimana kondisi DKM dan pengurus itu dirasakanlah orang-orang. Tanya Pak Bu kepada anak-anak yang polos, cita-cita yang jadi naon? Ada nggak yang jadi saya ingin jadi ulama, saya ingin jadi mubalig? Jangan. Jadi tong boro mencetak ulama, mencetak mubalig, mubaligo, dicita-citakeun nage henteu semenjak dini. Di situ sulitnya. Ini konsekuensi logis menuju akhir zaman bagian akhir kiamat. Maka Nabi mah mencetak salah satunya Mu'ad. Mu'ad itu mubalig, dicetak oleh Nabi, dikirim ke Yaman. Sebelum ke Yaman Nabi bilang, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Hei Mu'ad, kamu akan datang kepada satu kaum yang banyaknya ahli kitab. Di Yaman itu bagian selatan Jazirah Arab itu lebih banyak ahli kitab Yahudi dan Kristen dibandingkan orang-orang musyrik Arab. Bahkan di Yaman itu kan nanti ada kerajaannya itu rajanya itu Zunuas itu Yahudi. Nanti di Yaman itu ada satu kota dipenuhi oleh orang-orang agama Masehi atau agama Kristen. Kota itu bernama Najran. Itu adanya di Yaman. Bahkan nanti terjadi di situ ya dibunuh dan sebagainya, itu sejarahnya nanti panjang. Diutus ke situ. Kenapa oleh Rasul diwanti-wantikan? Karena Islam agama dakwah. Kamu akan mendakwahi Yahudi dan Kristen di Yaman. Jangan lupa Yahudi dan Kristen juga agama dakwah. Bisi alih-alih kamu berdakwah dan didakwahi. Maka kata Nabi di kitab disebutkan bahwasannya agar apa? Agar liyatahayya alimunadzaratihim, agar Mu'ad mempersiapkan berdebat atau diskusi dengan mereka. Dipersiapkan. Kade. Aya Kristen agama dakwah bukan Pak Bu? Agama dakwah matak aya kristenisasi oge. Ari Yahudi agama dakwah bukan? Agama dakwah ada. Namun disebutnya primasonri. Di Quran Al-Baqarah disebutkan kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi kalian Kristen atau jadi kalian Yahudi, kalian pasti mendapatkan hidayah. Misionaris dari dulu sudah ada. Islam juga agama dakwah, makanya jangan tinggal diam. Ndak usah kiai ajengan mama atuh sedikit. Manya nu dakwah eta wungkul, urang ge dakwah sebisa kita. Di keluarga dulu, di lingkungan dulu dan lain sebagainya. Kita berhenti berdakwah, mereka terus-terusan berdakwah, maka yang ada apa? Kemurtadan. Tuh. Sudah masuk Isya, saya bacakan sedikit lagi. Kemudian setelah itu Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Wa fi riwayatin ila ayyuwahidullaha. Pertama kali kamu mendakwahi mereka, mestilah syahadat la ilaha illallah. Berarti objek dakwahnya kafir muslim nih. Kafir. Mu'ad diutus objek dakwahnya orang kafir. Hendaklah kamu dakwahkan pada mereka syahadat la ilaha illallah. Bukan mereka mengatakan la ilaha illallah. Syahadat itu bukan qaul. Syahadat itu mengatakan disertai ilmu dan keyakinan sebagaimana yang sudah saya bahas. Naon la ilaha illallah teh, apa Muhammadun Rasulullah teh, terangkeun heula secara jelas. Setelah itu seru mereka untuk masuk Islam. Tuh, Bapak sareng Ibu objek dakwahna bade saha, orang kafir orang muslim.
Mangga rek orang kafir silahkan. Kumaha carana persiapkan? Mau muslim? Silahkan persiapkan carana. Saha muslim teh mangga. Oke, sebagai closing penutup, termasuk di zaman kiwari, bagaimana cara mengajak kaum muslimin untuk mau ngaji. Kumaha we Pak Bu carana? Diiming-imingi konsumsi boleh? Emang ayeuna konsumsina naon gitu? Nanya ya mah. Mending nggak boleh nanya Pak Bu. Alhamdulillah ya. Saya juga belum tahu. Saya juga belum tahu tuh. Naon da can ditingali ngan aya kabar-kabar tadi asa tahu soalna tah. Kade eta kurang bersemangat cenah. Aduh, ieu mah aya. Termasuk ngajak ngaji bagaimana wilayah sekitar sini, caranya bagaimana? Sok bil hikmah, mauidhah hasanah. Atau termasuk membuat flyer Pak Bu. Flyer-flyer kajian buat yang bagus oleh ahlinya, tong nu keur diajar atuh teu ngeunaheun ditinggalina ku ahlina. Sok buat flyer yang bagus, menarik orang. Temanya cantumkan yang enak, yang bagus bagaimana. Itu metodologi dakwah. Gitu ya. Sok naon di otak-atik ku ahlina mah ahli IT kan ada muslim itu. Sebarkeun. Tuh ya salah satunya untuk dakwah. Matak dakwah teh jangan direduksi siga kieu wae. Oh henteu. Banyak, silahkan selamat berdakwah karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.